saya sama sekali tidak pernah mengatakan menggunakan bahasa Sunda suatu kejahatan, melanggar hukum, dan sebagainya. Katanya juga ada peminggiran, penegasian terhadap suku Sunda. Nggak ada itu. Kalau publik disajikan menggunakan bahasa Sunda itu kejahatan, ya pasti publiknya marah. Tapi saya yakin publik ini butuh waktu. Apabila memahami betul, mencermati betul fakta hukum, statement saya, suasana di kejaksaan yang katanya ada Sunda Empire, begitu saya ngomong seperti itu, pastinya semua juga mendukung. Ini kan karena disajikan informasi terpotong, tidak utuh, sehingga ya sahabat saya, Kang Emil aja sampai ngomong seperti itu. Kekayaan, ya, sebagai rahmat. Ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Itu yang harus kita lawan kira-kira. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa, ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Saya amati ini menyinggung banyak pihak, warga Sunda di mana-mana. Jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Jadi kalau ada yang agak rasis seperti itu, menurut saya harus diingatkan, tentunya dengan baik-baik dulu lah. Hingga saya yakin apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dalam rapat itu tidak bertujuan apa-apa, dan itu bertujuan bagaimana mendekatkan seorang pimpinan kepada bawahannya yang mayoritas juga berbahasa Sunda. Nah, sehingga kepada Bapak Jaksa Agung, tolong permintaan Saudara Arteria Dahlan itu tidak dipenuhi. Tidak perlu Pak Asep diganti hanya gara-gara memakai bahasa Sunda. Dan PDI Perjuangan sangat menghormati betul keberadaan Jawa Barat, keberadaan orang-orang Sunda, termasuk bahasanya. Statement yang dikemukakan oleh Arteria Dahlan yang meminta Kejati yang berbahasa Sunda dicopot, itu tentu merugikan atau akan merusak elektabilitas dari partai yang menaunginya. Suka tidak suka bahwa masyarakat Jawa Barat yang bersuku Sunda itu tidak suka dengan ucapannya Arteria Dahlan tersebut. Oleh karena itu, sedikit banyak, besar kecil akan berdampak terhadap elektabilitasnya. Lalu juga caleg-caleg, bahkan calon kepala daerah, dan tentu capres atau cawapres yang akan diusung. Ya, saya boleh ngomong agak panjang. Kemarin rapat kerja, jadi rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Saya bicara 15 menit lebih. Banyak hal yang kita bicarakan, tapi memang yang di-highlight isunya dipelintir, istilah saya, seolah-olah menggunakan bahasa Sunda itu kejahatan. Padahal tidak ada sama sekali pembicaraan saya terkait itu. Dan saya juga mohon nanti setelah polemik ini selesai, apa yang saya sampaikan dalam 15 menit ini memang betul-betul dijadikan pencermatan bagi semua pihak, termasuk juga bagi publik. Karena kita punya undang-undang kejaksaan yang baru, kami minta betul jajaran kejaksaan bisa menjadi jaksa, tahu yang apa namanya diaksa, adiaksa, dan Satya Adi Wicaksana. Ini kita ingatkan. Kemudian yang kedua, kami juga mengingatkan dalam raker, sebelum saya bicara mengenai yang bahasa, jaksaan itu harus solid. Tidak boleh ada kepala kejaksaan tinggi yang melawan jaksa agung. Jadi jelas ada adresat yang saya sampaikan. Mungkin banyak orang-orang yang unhappy, mungkin saja. Ya, di saat kita sama-sama untuk bekerja untuk itu,
masih ada jaksa, 1, 2, atau beberapa jaksa yang mempertontonkan, memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Jaksa Agung. Nggak masalah kalau Pak Jaksa Agungnya bukan orang Sunda, nggak apa-apa. Ini hubungannya pada saat rapat resmi. Yang bersangkutan bicara kepada Jaksa Agung. Ini bukan kepada bawahan. Kalau kepada bawahan, Kajati, ngomong di hadapan rakyat, saya acungkan jempol. Itu namanya kearifan lokal. Itu namanya jaksa yang merakyat. Ini jadi pembicaraan di internal mereka, teman-teman kejaksaan. Makanya nanti ditanyakan juga sama teman-teman kejaksaan. Yang saya katakan ini aspirasinya teman-teman atau bukan. Ya, kami ingin sampaikan begini, saya juga ingin meluruskan. Dikatakan saya mendiskreditkan Pak Jaksa Agung, Ibu Mia, itu orang Sunda. Itu keluarga saya, udah kayak orang tua saya sama mereka. Sekitar saya, ini orang Sunda semua. Nggak mungkin kami mendiskreditkan orang Sunda. Jadi kok tiba-tiba bisa dipelintir seperti itu? Yang saya sedia, Kang Emil, itu sahabat saya. Kang Uu, malah ngomongnya begitu. Padahal saya sama beliau sangat hormat, sangat respect. Kita sama sekali tidak ada hal sekecil apapun yang menegasikan suku Sunda, orang Sunda. Buktinya kan berkali-kali saya katakan, kejaksaan sekarang ini top banget, bagus. Mayoritas orang Sunda di dalamnya itu. Tapi bukan karena kedekatan karena orang Sunda, enggak, karena memang punya kompetensi yang bagus. Nah, saya juga dengar kemarin dikatakan ini kan hanya sekedar menyelipkan kata, celetukan. Kalau menyelipkan kata, misalnya hatur nuhun, kemudian seperti kalau orang Jawa bilang matur sembah nuwun, itu nggak masalah. Tapi pada saat ada dialog resmi ya terhadap pimpinannya, yaitu Pak Jaksa Agung, di hadapan para jaksa-jaksa tinggi, menghadirkan seperti itu yang saya katakan kurang pas. Nah, kemudian juga saya sama sekali tidak pernah mengatakan menggunakan bahasa Sunda suatu kejahatan, melanggar hukum, dan sebagainya. Katanya juga ada peminggiran, penegasian terhadap suku Sunda. Nggak ada itu. Nah, tadi dikatakan sama Pak Ono juga, dikatakan, oh ini wajar dong kalau bicaranya kepada rakyat. Luar biasa, Pak. Itu namanya jaksa yang berkearifan lokal. Tapi pada saat harus dibalas dengan bahasa Indonesia dan patutnya dalam forum resmi antar Kajati, ya dia menjawab kepada Jaksa Agungnya dengan seperti itu, saya pikir kurang pas. Nah, ini kenapa saya katakan ini bukan urusan yang sederhana untuk membangun citra, persepsi, dan keyakinan publik bahwa tidak ada Sunda Empire ini harganya mahal. Pak Jaksa Agung, jajaran kejaksaan berdarah-darah lah. Nah, kami tidak ingin ada jaksa-jaksa yang mencoba mempertontonkan kedekatan, bukan prestasi dan kinerjanya loh. Ya, untuk hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi ya, kita berharap ya saya bisa mengklarifikasi ini semua. Kami tidak ingin bangunan yang sudah kami bangun dengan begitu baik, bahwa memang zamannya Pak Burhanuddin inilah, zamannya Pak Jaksa Agung kita yang sekarang lah. Memang betul-betul reformasi kelembagaannya hadir. Bang Arteria, tata kelola sumber daya manusianya begitu hebat itu.